gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film seru berjudul The Sniper yang dirilis pada tahun 2009. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang sniper yang sedang bertugas mengintai markas mafia perampok. Di sana nampak juga dua orang polisi yang sedang ditugaskan untuk menyergap perampok tersebut. Polisi yang bernama Ojin memberikan aba-aba untuk menyergap di arah lain. Ia di depan sedangkan temannya dari belakang. Namun bodohnya teman Ojin tak sengaja menginjak sesuatu yang kemudian menimbulkan suara. Tak mau para perampok tersebut kabur, Ojai pun segera masuk dan menyergap mereka. Teman Ojai yang juga datang rupanya salah mengambil posisi. Ia harus tertangkap dan diancam dengan sebilah parang. Melihat para polisi tersebut, keteteran sniper yang bernama Keming langsung bergerak dan melumpuhkan beberapa perampok. Chan yang membackup Keming juga berhasil menumbangkan sasarannya. Kini tinggal one by one situation. Keming yang membidik perampok yang menyandra polisi, sedangkan Ojai bertugas membidik bos perampok. Setelah beberapa instruksi yang diberikan Keming, akhirnya mereka dapat melumpuhkan dua perampok itu secara bersamaan. Keming yang melihat bakat Ojai kemudian memberikan tawaran kepadanya. Ojai diterima masuk ke dalam akademi khusus sniper di bawah komandonya. Setelah menjalani beberapa tes berat masuk di satuan sniper, Keming meminta pendapat kepada Chan tentang perkembangan Ojai. Di sana Chan berpendapat jika Ojai memiliki rasa percaya diri yang bagus sebagai seorang sniper hebat. Namun perlu digarisbawahi jika rasa percaya diri yang terlalu tinggi juga tak baik bagi tim dan sniper itu sendiri. Sebagai tes terakhirnya, Ojai diminta untuk menghitung dirinya sekarang yang berada di atas jembatan dengan sebuah gedung tinggi di bawah sana. Ojai hanya boleh menghitung dengan cara mengira-ngira saja. Ia tidak boleh menggunakan alat bantu, kalkulator, dan semacamnya. Namun Ojai yang dulu tidak pernah bolos mata pelajaran matematika berhasil menghitung jarak tersebut dengan tepat dan juga benar. Scene lalu memperlihatkan squad sniper yang berlatih menembak dengan sasaran target, sebuah koin yang ditancapkan di sebuah apel. Di sana Ojai yang menembak hanya berhasil mengenai buah apel dan tidak dengan koinnya. Keming sebagai top shooter di satuan tersebut memberikan instruksi dan mengajari Ojai dengan teknik penapasan bagi seorang sniper hingga Keming tak pernah meleset dari bidikannya. Selesai berlatih, Chan dan juga Ojai melihat paparan top shooter pemecah rekor tembakan paling akurat. Di sana Ojai terkesima melihat nama Keming yang berhasil mempertahankan gelar juara 4 tahun berturut-turut. Nama Chan juga terdapat di sana sebagai orang yang juga berbakat. Namun setelah diamati, ada nama lain sebelum mereka, yaitu Ah Jing, yang berhasil menorehkan namanya di 4 tahun sebelum Keming. Chan kemudian menceritakan jika Ah Jing merupakan seorang sniper yang sangat hebat. Ia satu-satunya yang bisa menembak tepat di tengah koin dengan jarak 600 meter. Namun Ah Jing dikeluarkan secara tidak hormat karena sebuah masalah saat menjalankan misi. Ia ceroboh dan dipenjara selama 4 tahun lamanya. Di lain sisi, Komandan Ming juga sedang melihat percakapan Chan dan juga Ojai. Di sana ia teringat lagi masa-masa saat dulu sedang berlatih bersama dengan Ah Jing di satuan elit sniper ini. Setelah itu Keming melihat kalendernya. Di sana tepat tanggal 20 nanti Ah Jing akan dibebaskan dari penjara. Scene lalu menunjukkan tepat di tanggal 20 Agustus. Di sana Chan sedang menjemput Ah Jing tepat saat keluar penjara. Chan juga menraktir Ah Jing dan memberinya sejumlah uang dan juga sebuah bingkisan. Namun anehnya Ah Jing hanya menerima selembar uang saja. Usut punya usut, orang yang menyuruh Chan adalah Keming. Di sana Chan mengatakan jika Ah Jing sudah terlihat lebih baik. Namun anehnya Ah Jing tak mau menerima uang yang telah diberikan.
Hal itu tentu membuat Keming sedikit bermuka masam dan kita masih belum tahu alasan Keming melakukan hal tersebut. Sebelum pulang, Anjing menyempatkan mampir di minimarket. Di sana ia teringat wajah istrinya yang menyukai coklat dan ia pun bermaksud membelikannya. Setelah keluar toko, Anjing sempat menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Namun ia tak memperdulikannya dan bergegas untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Anjing disambut oleh istrinya yang sangat cantik. Mereka pun bahagia karena pada akhirnya ia dapat berkumpul kembali dengan sang istri. Keesokan harinya Anjing menuju ke pasar ikan, bukan untuk membeli ikan atau lainnya. Rupanya Anjing hanya akan mengambil pesanan senjatanya. Di sana nampak jika Anjing tersenyum dan merencanakan sesuatu dengan senjata sniper tersebut. Scene kemudian beralih ke Keming di mana ia sedang berada di rumah sakit. Diketahui jika istrinya mencoba melakukan bunuh diri dan sekarang sedang dirawat secara intensif. Saat menoleh ke arah lain, Keming melihat sorot mata Anjing. Ia pun segera menghampirinya, namun Anjing langsung pergi. Saat melewati meja resepsionis, Keming diberikan sebuah barang yang katanya diperuntukkan untuk dirinya. Saat dibuka, isi amplop tersebut adalah ternyata sebuah handphone. Di lain sisi, seorang kriminal yang juga bebas hari itu sedang ditraktir makan oleh saudaranya. Mereka merencanakan sesuatu untuk membantu pembebasan saudaranya saat nanti dipindahkan di penjara lain. Secara kebetulan Anjing juga sedang makan di tempat tersebut. Karena mendengar percakapan tersebut, Anjing sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Sekembalinya di rumah, Anjing segera menyiapkan senjata dan amunisinya. Ia juga memberikan pesan kepada Keming untuk segera pergi ke sebuah tempat di jam 10 siang. Ternyata di sanalah aksi sekelompok mafia yang sedang berusaha membantu bos mereka lolos dari penjara. Keming yang juga datang di tempat itu langsung membantu polisi yang sedang ditembaki oleh para mafia tersebut. Namun di tengah baku tembak, Anjing yang sudah lama berada di sana langsung menembaki polisi. Dan karena hal itu, Yehtoy si bos mafia berhasil dibebaskan oleh anak buahnya. Anjing juga ikut membantu aksi tersebut dengan menembak rantai yang mengikat tangan Yehtoy. Scene kemudian menunjukkan di malam harinya, terlihat Ojai yang saat itu sedang bermain anak panah dan melemparkannya di tepat di lingkaran bul es papan target. Anjing yang juga berada di sana langsung mengetahui sosok sniper sedang berada di sekitarnya. Bukan asal tebak, Anjing dapat merasakan sosok sniper hanya dengan mendengar cara seseorang menarik dan mengeluarkan nafasnya. Ojai pun tertarik untuk mendekati Anjing karena mendapat kode seorang sniper. Di sana Ojai mengatakan kepada Anjing jika sebentar lagi kemampuan menembaknya akan melebihi Anjing. Tentu hal itu langsung membuat Anjing tertawa. Menurutnya Ojai akan lama mengalami perkembangan karena teknik pernapasan yang digunakannya masih salah. Anjing yang tak mau banyak berkata langsung membuktikan dengan melempar tepat 3 anak panah di titik bul es papan target. Karena pertemuannya tadi malam membuat Ojai semakin pede dengan teknik baru yang diberikan oleh Anjing. Teknik tersebut dengan mudah membuat kemampuan Ojai semakin meningkat dan tembakannya jauh lebih akurat. Singkat cerita, Kapten Ming memanggil Ojai di sesi latihan menembak selesai. Di sana Ming mengatakan kepada Ojai jika teknik yang ia pakai sangat berbahaya. Menahan nafas saat menembak dapat membuat jantung bekerja lebih berat. Seorang sniper akan mendapatkan akurasi terbaiknya di tembakan awal saja. Untuk selebihnya lagi, sniper perlu beberapa menit untuk mengembalikan akselerasi tembakannya. Beberapa hari kemudian konspirasi pers digelar untuk menanggapi kaburnya Yehtoy. Di sana polisi dan tim elit sniper akan segera bergerak dan menangkap Yehtoy kembali. Namun dari atas gedung terlihat Ojai yang tidak diikut sertakan dalam tugas nanti karena masalah kecil perihal teknik penembakan kemarin. Namun Ojai yang terlalu pede justru menantang Yehtoy saat dirinya diwawancarai.
Takut Ojai terlalu berambisi, Chan pun kemudian menceritakan suatu hal yang sangat penting untuknya. Kejadian ini dialami 4 tahun yang lalu saat Yeh Toi CS sedang melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Pasukan elit sniper juga diterjunkan untuk menyelamatkan Sandra. Yeh Toi yang tahu jika bank telah dikepung oleh polisi mengancam pewaris bank dengan sebuah granat yang berada di tangannya. Melihat aksi gila tersebut, pasukan penyerbu ditarik mundur karena akan sangat berbahaya jika granat tersebut meledak. Sedangkan di posisi sniper sendiri hanya ada Ajing dan juga Keming. Melihat posisinya mendukung, Ajing kemudian melepaskan satu tembakan yang ternyata malah menyasar di kepala pewaris bank. Melihat hal itu tentu membuat para polisi dan pasukan sniper terkejut. Mereka menilai jika Ajing sudah gegabah dalam melakukan tindakan. Karena hal itulah Ajing juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya di meja persidangan militer. Di sana Ajing beralasan kuat jika saat itu Yeh Toi sudah mengaktifkan pin granat dan tidak sempat lagi untuk melapor kepada atasan. Para hakim kemudian meminta penjelasan tersebut kepada Chan sebagai pengintainya. Namun saat itu Chan tidak fokus dengan target karena ia sedang memantau keadaan secara luas. Mendengar hal itu, satu-satunya orang yang juga di sana adalah Keming. Besar kemungkinan Keming juga melihat kejadian tersebut. Namun Keming justru mengatakan sebaliknya jika dirinya tidak melihat Yeh Toi menarik pin granat dan malah menyalahkan Ajing yang bertindak tergesa-gesa. Atas hal itulah para hakim menetapkan jika Ajing terbukti bersalah dan tidak bisa membuktikan pembelaannya. Dan dari kejadian tersebutlah Ajing merasa jika ia sudah dijebak oleh rekannya sendiri dan menuai kebencian yang mendalam kepada Keming. Scene kemudian kembali ke masa sekarang di mana Yeh Toi dan saudaranya tengah mengatur rencana untuk meledakkan sebuah gedung. Namun mereka terkendala dengan jarak gedung yang relatif dekat dengan kantor polisi. Kemudian secara mengejutkan Ajing tiba-tiba di sana. Ia kemudian menawarkan kerjasama dan akan membantu melawan para polisi. Film kembali ke Kapten Keming yang saat itu mendatangi istrinya di rumah sakit yang sudah siuman. Di sana Keming menanyakan alasan istrinya yang mencoba untuk bunuh diri. Namun istrinya terlihat masih depresi dan sepertinya tidak mengharapkan kedatangan Keming. Mendengar hal itu, Keming pun keluar dan menemui putri kecilnya. Di sana ia terkejut karena di kalung putrinya terdapat pin granat. Putrinya lalu mengatakan jika kalung tersebut didapat dari seseorang yang tidak ia kenal. Di suatu tempat Keming dipanggil untuk menemui Chan. Di sana Chan mengatakan jika beberapa hari yang lalu ia sempat bertemu dengan Ajing dan memintanya untuk cuti beberapa minggu karena akan ada suatu kejadian besar. Atas hal itulah Chan memanggil Keming dan menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Keming kemudian berkata tegas jika ia sudah bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Menurutnya Ajinglah yang memaksa dirinya untuk berbohong agar terlepas dari hukuman. Walaupun begitu, Keming tetap akan mencari bukti untuk menjebloskan Ajing kembali karena ia sudah membunuh beberapa polisi dan membantu membebaskan Yeh Toi kemarin. Scene lalu menunjukkan keesokan harinya di mana Keming diam-diam pergi membuntuti Ajing. Secara kebetulan Yeh Toi CS akan menemui Ajing di apartemennya. Di sebuah lift terjadi baku tembak antara Keming dan juga Yeh Toi CS sehingga hal itu segera direspon oleh Ajing yang mengetahuinya. Ajing juga membantu Yeh Toi CS kabur dari penyergapan polisi. Di sana duel terjadi antara Ajing dan juga Keming, teman lama yang saat ini menjadi musuh. Karena duel tersebut Ajing berhasil lolos dari kejaran Keming. Sekarang tinggallah saudara Yeh Toi yang terjebak di sebuah restoran. Di sana ia mengancam polisi dengan menyandra semua orang yang berada di sana. Pasukan penyerbu dan juga tim sniper pun segera diterjunkan untuk menghadapi situasi ini. Kebetulan juga Ojai yang bertugas menjadi penembak. Namun Keming mengubah rencana dan mengganti Ojai sebagai pendukung. Mendengar perintah tersebut, Ojai pun hanya pasrah dan juga istighfar. Karena tahu jika sudah terkepung, si tersangka malah semakin beringas. Ia menyandera seorang gadis dan mengancam akan meledakkan kepalanya. Ironisnya lagi, dari tim keempat sniper sama-sama tidak ada ruang tembak karena banyaknya sandera di sana. Di tengah suasana yang panik itu, Ojai melaporkan jika ia bisa menembak si target dengan memanfaatkan sebuah lubang udara.
Di sana Keming yang tidak ada pilihan lain menyuruh Ojai untuk sekali menembak melumpuhkan sekaligus membunuh tersangka. Namun rupanya Ojai tak membunuh tersangka, ia hanya menembak tangan target dan membuat pistolnya terjatuh sehingga tim penyergap langsung melumpuhkannya. Bukannya mendapat apresiasi atas keberhasilan tersebut, Keming justru memarahi Ojai dan dianggap membangkang dengan perintah atasan. Sim kemudian kembali ke kantor pasukan elit sniper. Di sana Chan yang hendak pulang tiba-tiba dicekik oleh Ajing yang sedari tadi sudah bersembunyi di jok belakang mobilnya. Usut punya usut, Chan dibawa ke apartemen Ajing dengan keadaan diikat di bagian tangan dan juga kakinya di sebuah kursi. Secara bersamaan sekuat tim penyerbu juga dikerahkan untuk menyelamatkan Chan di bawah pemimpin Keming. Namun rupanya apartemen tersebut sudah kosong karena Ajing sudah pindah tempat. Di lain sisi, Chan yang sudah sadar mendengar jika Ajing sepertinya tengah berbicara dengan seseorang. Rupanya selama ini Ajing hanya berhalusinasi dan menganggap jika istrinya masih hidup, yang padahal istri Ajing sudah meninggal sejak 4 tahun yang lalu. Chan berusaha untuk menyadarkan Ajing jika istrinya telah meninggal. Namun Ajing justru semakin marah dengan perkataan tersebut karena nyatanya ia selalu melihat wajah istrinya sedang berada di dekatnya. Dan di sanalah emosi yang sudah tak terkontrol membuat Ajing semakin marah dan menembakkan senjatanya membabi buta. Secara tak sadar Ajing telah membuat Chan meninggal dengan tembakan tersebut. Ajing pun semakin shock ketika melihat sahabatnya tewas karena ulahnya sendiri. Flashback kemudian terjadi di mana saat itu dia dipenjara dan istrinya depresi dengan hal tersebut. Ia pun terus dihantui dengan Sandra yang dulu tak sengaja ia tembak. Kemudian keesokan harinya tiba di mana rencana Yehtoy CS dilaksanakan. Mereka sedang memantau polisi yang sedang membawa bahan peledak. Selain itu Ajing juga telah bersiap dengan snipernya, membidik dari balik beton jalan layang bersiap untuk menembak. Setelah itu Ajing juga menelpon polisi dan satuan sniper untuk menemuinya di suatu tempat. Tak hanya itu, ia juga menantang Keming untuk duel shooter dengannya. Tak lama kemudian di sebuah gudang seorang polisi tawanan Ajing mendekati Yehtoy CS. Polisi tersebut memberikan ponsel yang ternyata suruhan Ajing. Di sana Yehtoy ditantang untuk menyelamatkan diri dari bidikannya sebagai balas dendam 4 tahun yang lalu, di mana kejadian tersebut membuat karir dan rumah tangganya hancur. Setelah menghabisi Yehtoy, Ajing dikejutkan dengan satuan polisi yang berdatangan. Dengan bodohnya para polisi tersebut maju yang padahal Ajing telah siap menghabisi mereka satu persatu. Sniper harus dilumpuhkan oleh sniper juga. Begitulah nyatanya di mana pasukan elit sniper di bawah pemimpin Keming didatangkan untuk menjawab tantangan Ajing. 6 pasukan elit sniper sudah bersiap untuk melawan Ajing sendirian, di mana hal itu menjadi PR besar, yang mana Ajing sangat piawai dalam berkamuflase dan membuat jebakan dengan menaruh moncong senjata di sebuah jendela mobil. Salah seorang sniper yang tertipu mengira hal itu adalah Ajing dan segera melapor kepada Kapten Ming. Mereka menembak secara berurutan mobil tersebut yang padahal posisi Ajing tidak berada di sana. Setelah mengetahui posisi musuhnya, Ajing kemudian membalas tembakan tersebut dan melumpuhkan 3 orang sniper sekaligus. Tersisa tinggal 3 orang lagi di mana Keming terus mencari keberadaan Ajing. Kemudian di satu momen mereka saling mengetahui dan saling membidik sehingga masing-masing mengalami luka yang lumayan serius. Saat Snowman sedang mencari posisi aman, Ajing yang sudah bangkit berhasil membidik kakinya saat berlari. Ia juga kembali menembaki Snowman agar Ojai mau keluar dari persembunyiannya. Ojai yang tak tahan lagi melihat sahabatnya tersiksa langsung membalas tembakan Ajing dan membuat senapannya rusak. Memanfaatkan hal itu, Ojai langsung menyelamatkan Snowman dengan menyeretnya di tempat yang aman. Namun Ajing yang masih hidup langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sniper anti-tank yang langsung berondong beton tempat Ojai bersembunyi.
Mendengar suara tembakan tersebut, Keming kemudian menginstruksikan kepada Ojai jika senjata berat memiliki beberapa kelemahan. Ia akan kehilangan akurasi di beberapa tembakan mengingat gaya yang dilakukan Ajing adalah dengan menahan nafasnya. Keming kemudian berlari untuk mengalihkan perhatian sementara Ojai bersiap untuk membidik dan mengakhiri hidup Ajing. Keming yang sudah terluka parah tak memiliki banyak waktu dan hanya bisa pasrah saat Ojai berusaha menolongnya. Ia pun kembali teringat kala itu di mana rupanya Keming melihat kejadian yang sebenarnya. Usut punya usut, Keming tak ingin bersaksi jujur dengan harapan ia ingin mengakhiri karir Ajing dan membuat seolah-olah Ajing memanglah bersalah. Sebelum berakhir terlihat jika Ojai berhasil mencatatkan rekornya dengan menembak koin di jarak 600 meter dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita pada episode kali ini. Semoga